Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Sufyan Tsauri, nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Dilahirkan di Kufah pada tahun 97 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 161 Hijriah. Mula-mula ia belajar kepada orang tuanya, kemudian melanjutkan kepada beberapa ulama sampai ia belajar kepada Hasan al-Basri. Akhirnya ia menjadi ulama terkemuka dan memiliki keahlian dalam bidang hadis, fikih, dan lain-lain. Ia merupakan seorang tabi'in yang terkemuka dalam juhud dengan akhlak mulia, berpendirian tangguh dan selalu mandiri. Dengan juhudnya, ia tidak terpengaruh dengan dunia dan selalu mengajak orang agar jangan sampai tertipu oleh dunia. Dalam ajarannya, seorang ulama adalah orang yang mandiri dan tidak mendekati pada penguasa. Mendekati penguasa akan melunturkan sifat-sifat kemandirian dan akan merusak agama. Ajaran-ajaran Sufyan Tsauri merupakan tembok pemisah antara hal-hal yang konstruktif yang akan menghancurkan pembangunan. Ia selalu memperingatkan akan bahaya bermegah-megah, mubazir, dan maksiat. Ia sendiri hidup dengan sederhana. Di samping sebagai ulama juga berdagang, hingga ia benar-benar mandiri tidak tergantung kepada penguasa atau masyarakat. Suatu hari Sufyan Tsauri berjalan bersama sahabat melewati jalan di depan rumah seseorang terkemuka di kotanya. Sahabat terpesona memandang serambi rumah itu karena indah dan amat menarik. Sedang Sufyan sendiri tidak menoleh sedikit pun. Sufyan mencela perbuatan sahabatnya itu sambil berkata, "Jika engkau beserta orang-orang seperti engkau terpesona dengan keindahan rumah-rumah mereka, niscaya mereka akan lebih bermegah-megah lagi dengan rumah mereka. Dengan terpesona seperti itu, engkau ikut berdosa di dalam sikap mereka yang bermegah-megahan itu." Menurut Sufyan Tsauri, seseorang benar-benar dalam juhud kalau ia telah dapat merasakan ajalnya telah dekat. Tidak memakan yang enak-enak dan tidak pula memakai pakaian yang mewah-mewah. Kemuliaan seseorang dapat dilihat dalam 5 bentuk. Pertama, seorang alim yang hidup juhud. Kedua, seorang faqih, tetapi juga sufi. Ketiga, seorang hartawan yang merendahkan diri. Keempat, seorang fakir yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan kelima, seorang bangsawan yang selalu melaksanakan sunnah Rasulnya. Sufyan Tsauri bukan hanya cinta kepada manusia dalam semua tingkatan, tetapi juga amat cinta kepada binatang terutama kelestariannya. Suatu hari ketika ia berada di pasar, ia melihat seekor burung dalam sangkar yang indah. Burung itu, meskipun dalam sangkar yang indah, tetap mencicit-cicit menderita karena tidak dapat terbang di atas alam bebas. Ia beli burung itu dan segera dilepaskannya. Burung itu sesekali datang menemuinya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pekerjaan beliau di samping bertugas sebagai ulama juga berdagang. Ia pernah ditanya seseorang, bagaimana seorang ulama yang juhud tetapi tetap berdagang? Sufyan Tsauri berkata, jika sekiranya tidak ada usaha berdagang itu, tentu aku sudah lama menjadi sapu tangan penguasa Bani Abbas. Apabila disusul orang, perkataan beliau itu dengan menunjukkan bahwa dagang itu mendekatkan orang kepada dunia, beliau menjawab, benar hal itu mendekatkan aku kepada dunia, tetapi juga hal itu menyelamatkan aku dari dunia. Ajaran-ajaran Sufyan Tsauri sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan beliau sendiri digelar oleh orang dengan Amirul Mukminin dalam hadis. Semoga kisah ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.